Selamat malam. Maaf ya tadi aku end lagi karena ternyata aku nggak bisa undang Ivi-nya. Sekarang aku coba lagi undang Ivi. Kenapa nggak bisa ya? Eh, 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 eh. Nah, tuh dia nge-hi. Nah sekarang baru bisa nih gue nge-search nama lo, Vi. Gue baru sekali. Bisa nggak? Bisa. Gue naruh HP deh Yeay, biar bisa bisa. tunggu gue taruh di Iya sini. benar berarti. Gue Tadi taruh nggak di bisa. meja aja. So private ya gue. So private loh. Gue tunggu Ternyata tunggu. kalau di private, akun itu nggak bisa diundang buat IG live. Jadi ini private sejam. Ini gue Kan taruh. private sejam doang ya. Boleh lah. Jadi gue wawancara eksklusif gitu ya. Gue mau wawancara lo juga. Gue kan yang Loh. tunggu ya, gue setting ini dulu, lo openingnya dulu. Setting. Oke, oke. Oke. Hai, udah ada siapa aja nih? Baru 3 orang sih. Jadi belum malu-malu. Hari ini tuh aku ngobrol sama, ini menarik banget nih malam ini nih. Dia adalah seorang music journalist. Tuh. Tapi katanya namanya beda-beda sih, kayak ada reporter musik, music journalist, apalagi Vi? Press media lah, apa writer, music writer. Tuh temen gue tuh, Ira. Dia cuma mau ini Hai. gue. Halo. Nora, gue gak pernah IG live. Biasanya kan lo yang interview ya, kali ini gue yang interview lo. Gue deg-degan gitu. Jadi deg-degan. Dia deg-degan. Lo apa kabar? Baik, lo apa kabar? Ya, lumutan di rumah. Di rumah terus lagi pergi. Iya, iya benar. Gue udah naik 4 kilo, Bu. Gue sempet bulan apa turun sekilo. Tapi mungkin bulan itu doang naik lagi terus. Gila ngemil mulu. Lo juga jadi masak kan? Susah ya? Jadi masak kan? Iya, emang. Jadi masak kan jadi makan. Jadi nyoba resep-resep baru. Masak ikut kan? Iya. Iya nih, rambut baru demi acara ini. Cie, rambut baru. Orangnya males benerin rambut. Oke, so hi Ivi, hai semuanya. Hani Hani. Apa Oh, kabar? hai Hani. Ini reuni apa gimana? Reuni, Oh iya dong, sekalian. reuni virtual. Reuni virtual, Hani. betul. Gimana? Vi, cerita dong sejak kapan sih lo jadi music journalist? Waktu itu gue tamat kuliah 2009 ya. Kan lo dua ya kan? Ayo gak usah sebut-sebut angkatan. Iya, pokoknya gitulah. Kan yang nonton masih dikit. Pasti kita anak 2012 ya. Kalau udah. Nah, terus itu gue Hmm. 2012 tuh gue mau nonton konser Jonas Brothers di KL. Terus temen gue udah duluan nih kerja di kreatif di sini. Temen vendor gue Oh, jadi lo adalah music journalist di Creative Disc. creative.com. Ah, Dulu, oke. dulu belum terlalu Twitter, belum terlalu Instagram, jadi bener-bener website musik. Jadi creativedisc.com lah, gue anak baru lah, ada yang lebih lama-lama lagi kan. Nah terus Mhm. jadi gue istilahnya dapet kerjaan tuh dari fangirling juga gitu kan. Jadi gue kan Westlife, Mhm. gue kan fans Westlife. Terus ada gathering apa sesama fanbase gitu kan. Nah gue cukup aktif kan waktu itu kan, jadi kayak ikut-ikut gitu, seru-seruan lah gitu. Nah itu salah satu temen gue Westlifer itu udah kerja duluan nih kreatif di sini. Terus Mhm. gue bilang gue mau nonton Jonas Brothers itu sendiri ya, nonton sendiri maksudnya buat fangirling gitu. Terus gue bilang sayangnya kan kita Jonas Brothersnya nggak kesini gitu kan. Terus gue mau nggak gue liputin, maksudnya gue ketik artikelnya apa yang gue lihat di sana loh Mhm. gitu kan. Gue bilang ke temen gue namanya Sheila, halo Sheila kalau nonton. Mhm. Nah itu si Sheila itu bilang ke bosnya kan, ya ini ada temanku bla bla bla, oh ya boleh aja gitu kan. Udah tuh gue berangkat ke KL, ada meet and greet-nya juga VIP bla bla bla. Gue kasih kan apa ketikannya, Mhm. kemudian gue malah liburan kan, jalan-jalan ke KL, ke Singapura gitu. Mhm.
Maksudnya gue nggak belum anak Aha. teknis gitu kan, jadi gue nggak ada beban mau ngasih, nanti gampang lah gitu kan. Terus gue Heeh, heeh. email lah ya, email, setelah kan foto juga harus di edit edit dulu, apa di resize bla bla bla. Nah terus gue kasih tuh bosnya, namanya Mas Welly, orang Surabaya. Terus udah gitu dia bilang itu feedbacknya bagus dari manajemen Jonas Brothers-nya. Karena gue ternyata Oke. ke Indonesia, ketahuan banget gue mupeng. Jadi gue Indonesia, ID-nya sebenarnya gue beli tiket juga, maksudnya ikut apa, beli, maksudnya udah mau nonton aja gitu ya, kan nggak tahu nih liputan dapat apa enggak. Taunya ID dapat juga, Heeh. kan istilahnya apa, best of both worlds ya. Gue semuanya yang penting one way, one way or another kan gue pengen ketemu gitu kan, jadi kayak baik fan Oh, heeh, atau ID gitu kan, niat gitu kan. Ternyata dapet, gue udah beli tiket, ini juga dapet apa si ID. Nah ternyata gue heeh. dari Indonesia kan, kesannya kan narik perhatian banget nih, dari Indonesia niat banget ngirim media gitulah gitu. Jadi si si Iya, iya, heeh. manajemen Jonas Brothers-nya makasih gitu ke bos gue, bilang apa, ya thank you ada yang liput dari Indonesia karena kita nggak ke Indonesia gitulah, di emailin gitu kan. Langsung gue kan pas di infoin bos gue gitu, gue cukup fangirling juga gitu. Terus kata kata Mas Welly-nya, ya udah apa, lanjut aja kerja di sini gitu kan, seru-seruan juga. Ya udah akhirnya dari situ, jadi kayak dari mutual friends ya. Maksudnya gue nggak yang ngasih CV Oh, interview gitu, jadi kayak apa, by ini aja langsung gitu kan. Itu 2012, heeh, heeh. jadi 8 tahun, 2012. 8 tahun ya, tahun ke-8 gitu. Tapi freelance ya ini ya. Oh. Tapi gue sticknya ini aja, gue nggak nyari-nyari kemana-mana banget gitu. Jadi kalau gue nulis-nulis ke, Oh, cuman oke. kontributor aja gitu, kalau yang sekali-sekali gitu. Mm, Kayak lo lah, mm, presenter mm. female kan. Gitu. Sebenarnya itu masuk di list pertanyaan gue tuh, bahwa pernah nggak sih lu sampai ke luar negeri Hmm. untuk meliput artis yang nggak ada jadwal ke Indonesia gitu? Nah itu kan kalau Berarti, baik gue belum anak media kan nyesek tuh kalau kita ngefans, taunya idolanya nggak kesini kan. Masalahnya kan kalau nonton heeh, heeh. budget ya ke luar negeri. Kalau nonton di luar kan budget, misalnya tiketnya suka lebih murah dari sini Iya, kan, hotel atau apa, iya. ya si akomodasi bla 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 gitu kan, jadi panjang rentetannya. Cuman suka bela-belain kalau suka banget, atau enggak ya emang lagi ada duit lah gitu kan, nggak setiap saat gitu. Gue juga deket-deket aja Singapura, Malaysia gitu, gue belum yang jauh-jauh lah, Indonesia. yang Iya, iya. Eropa Eropa gitu ya, mudah-mudahan ya one day pengen juga gitu kan. Amin, amin, amin. Amin gitu kan, ya Mm, gitu. Jadi ya amin. gue rada ngotot ke ketemunya. Kalau misal jauhnya gue males ya, mahal juga gitu, tapi lebih Mm, usahainnya gitu, gitu deh. mm. Oke. Nah, berarti kan waktu itu dadakan gitu kan? Hmm. Tapi buat teman yang pengen juga jadi music reporter, itu Hmm. apa aja sih yang harus dipersiapkan, Vi? Gue rasa dua ya skill, apa, dulu kita kan anak sastra Inggris ya, gue bukan anak jurnalistik gitu kan, istilahnya belajar Mm, nulis dari kelas writing, academic writing gitu kan. Mungkin nggak terlalu yang bilang itu buat jadi artikel gitu kan, malah jadinya academic writing gimana sih yang resmi banget, dan gue nggak gue banget, malah gue senang nulis fiction gitu kan. Ya bener-bener gue, mm, mm, ya kalau bisa dikasih kesempatan sih mungkin gue pengen kuliah lagi gitu ya jurnalistik, jadi kayak gue tahu real dealnya gitu, jadi ilmunya ada gitu. Ini kan bener-bener gue mm, by doing aja gitu kan. Nah terus udah gitu, uh, jadi gue belajar, jadi gue sambil learning by doingnya bener-bener merhatiin orang yang udah duluan dari gue lah gitu ya. Jadi gue udah di lapangan tapi gue mm, orang gitu, kayak syukur-syukur nggak nervous, terus apa, ya tenang gitu mm. kan. Tenangnya rada susah tuh, istilahnya gue emang fanboy Iya, iya. ngeliput Shane Westlife, gue ngefans tapi gue harus tenang kelihatannya kan gitu. Jadi kayak kayak ini Ah, ah, ah. gue banget gitu kan. Terus tapi dia di depan gue, terus ya dia tahu gue bisa apa enggak juga gak tahu gitu, tapi gue nya yang harus. Terus gue sotoy kan, gue tahu semuanya tentang dia gitu kan, kayak gue nggak perlu nanya, sama dia. Gila, sotoy banget gitu kan, kayak gitu. Jadi kayak menurut gue skill nulis sama ngomong Skill, ya, skill sama nulis, speaking. Jadi kalau speaking. Mhm. menurut gue sih ya, karena gue juga akhirnya anak bahasa Inggris yang masuk ke komunikasi, ya ini kerjaan anak komunikasi kan ya harusnya, jurnalistik bla bla. Gue bilang sih modal berani sama nekat juga sih, kayak misalnya lo anak komunikasi tapi lo juga pemalu, atau lo nggak nulis apa ya, pemalu sih nggak apa-apa, mungkin di saat lo kerja lo jadi nge-push diri lo untuk ya harus nanya gitu kan. Kalau nggak nanya lo kayak presentasi aja gitu kan, kita lo
lo ngomong Hmm. ya nggak nanya ya nggak dapet nilai lah kasarnya gitu kan. Nih kalau lo Iya, iya. apa namanya ya siapin pertanyaan, gue juga kayak gitu-gitu kan, takutnya pertanyaannya diambil orang itu kayak mau presentasi gue Hmm. kalau mau interview. Jadi apa namanya siapin diri juga gitu kayak mentalnya, terus apa Hmm. tenangnya ya kan, sama ya Hmm. itu Hmm. materi-materi yang mau ditanya. Jadi kalau gue biarpun gue Hmm. vendel nih, gue vendel kayak pengen nanya semua ya karena gue ngefans. Tapi kalau gue Hmm. dari sendiri ya gue nggak tahu kode etik jurnalistiknya gimana, tapi gue membatasi nggak nanya pertanyaan pribadi. Jadi misalnya Hmm. dating sama siapa gitu, gue nggak pengen nih nanya kan, gue ngefans juga tapi menurut gue gak pantas karena gue kan lagi kerja gitu kan. Jadi kayak waktu itu kita Hmm. Hmm. rame-rame tuh Cody Simpson ya lagi di sini tuh acara semacam bukan Java Jazz ya apalah gitu, festival gitulah, musik festival. Festival. Hmm. Cody Simpson. Nah itu kan dia masih muda banget tuh, umur 17 Simpson. kan. Nah, saat itu dia lagi pacaran sama Gigi Hadid. Gigi Hadid tau kan? Hmm. Hmm. Nah itu kan istilahnya mau apa ya, biar ada topik gitu kan, gue bisa aja nanya how's Gigi gitu kan, kayak sotoy gitu kayak soal. Iya, iya. Cuman menurut gue kalau gue ketemu di luar kerjaan, mungkin gue ketemu di mall atau di mana di bukan backstage, maksudnya di nggak sengaja ketemu terus gue apa kabar terus nanya Gigi gitu, menurut gue nggak apa-apa. Tapi pas gue kerja, Nggak apa-apa ya. gue bawa nama media gue kan, katanya misalnya gue ketahuan anak kreatif dia, terus dibilang tadi anak kreatif dia misalnya bisa aja berubah moodnya kan, dia nggak tahu dia lagi oke apa enggak sama ceweknya gitu. Jadi gue Hmm. ngeperhatiin Hmm. detail seperti itu, gue nggak tahu kalau orang lain. Jadi mood mereka, terus mereka capek jet lag apa enggak, gue nggak model nyecer gitu. Terus mungkin satu lagi Hmm. Hmm. sebetulnya penting banget nih, karena kreatif dia sebenarnya malah fokus ke international artist. Dua, Hmm. nggak dua sih, banyak, maksudnya Asia ya kan, sama yang bahasa Inggris dong pastinya kan. Yang Asia juga gue Hmm. nggak handle kan, yang Chinese, Jepang sama Korea tuh ada bagiannya lagi. Nah gue kan Oh, pecinta bule-bule, jadi band-band bule, oke, iya baik. berontak-berontak Hmm. bule, band-band lucu gitu kan, boyband ada spesifikasinya tuh, 3 cewek itu tugasnya. Nah ada 4, 3 apa Oh, lain itu dia khusus yang Korea kan, K-pop marak juga tuh. oh, iya, iya, Gue iya, juga iya. jarang ketemu sama reporter-reporter cewek yang itu, soalnya mereka yang Suju, terus apa sekarang yang datang-datang ke segini sekarang, ada cowok juga satu itu yang paham banget K-pop. Hmm. Nah gue nggak nge-reach ke situ. Jadi kalau ada suka nanya kalau K-pop ngerti juga nggak sama sekali, tahu tapi nggak yang bisa wawancara atau ikut tahu pop culture-nya, nggak ngikutin gitu. Gue tetap stick Oh. boleh-boleh, soalnya kalau nggak luas gitu kan, gitu Nah, deh. berarti kalau misalnya udah ada bagian-bagiannya, pernah nggak sih tiba-tiba misalnya Korea nih, Hmm, temen lo yang biasanya interview Korea tiba-tiba sakit, tiba-tiba nggak bisa, terus tiba-tiba TV, tolong gitu. Pernah nggak? itu good question. Pernah 1 kali. Dan gue langsung Hah? kan, gue panik, gue sama sekali nggak kenal dia, namanya Eru. Hmm. Gue Siapa? biarpun mau bule mau apa, kalau nggak ngefans kan gue juga nggak tahu background dia, Wak, ya maksudnya kayak dia album keberapa apa gitu kan, kalau gue ngefans doang yang gue paham kan. Tapi kalau nggak ngefans kan gue harus Hmm. google gitu lah gitu. Nah gue Hmm. Hmm. ya nggak tahu temen gue yang mau wawancara sakit atau apa gue kan gantiin dong gitu, dia kan kadang-kadang masih pada kuliah juga kan waktu itu kan. Terus gue bilang Hmm. Hmm. ya gue kan nggak, ya tapi sotoy gitu, jadi pura-pura kayak mau presentasi aja menurut gue, jadi kayak lo nggak tahu tapi lo pura-pura tahu gitu kan. Hmm. Gue google lah si Eru ini siapa gitu, kata bos gue bisa gak gantiin gitu, benadak gitu ya, langsung besok nih gitu. Hmm. Nah terus gue bilang Hmm. alhamdulillahnya si Eru ini besar di New York apa kuliah di New York gitu, jadi bisa bahasa Inggris. Gue kalau dia Oh, oke. gitu kan, ternyata temen gue ditugasin kayak bukan yang nggak bisa sama sekali, bisa datang tapi telat, jadi kayak dia cuma ambil Hmm. fotoin gitu. Nah itu motoin itu Hmm. dia juga kayak grogi gitu karena mungkin itu idola dia gitu kan, jadi kayak udah Hmm. apa pas dia idola dia gitu kan, jadi apa gitu KIV aja deh malah gitu. Kalau gue kan juga tergantung mood, kalau yang ngefans kita idolain malah kita mau wawancara, atau apa ya, malah kita mau motoin aja karena takut kelihatan fansnya gitu kan, karena kita Hmm. juga gitu, padahal sih mereka santai-santai aja gitu. Oh sama menurut gue satu lagi bahasa Inggris sih penting kalau yang field gue ya. Jadi kadang Hmm. dari media-media tuh kan, jadi gini jelasin dulu. Jadi gue sendiri waktu belum tahu kerja di situ, belum kerja di situ, nggak tahu bahwa ada 3 jenis Hmm. interview. Jadi 3 jenis interview. uh, Oke. kan lu suka nanya udah interview siapa aja gitu misalnya gitu kan, lo habis interview siapa gitu kan.
Jadi 3 itu kalau yang istilahnya artisnya besar atau nggak ada waktu atau ya gitulah. Jadi itu ramean langsung press conference. Pertanyaan Mhm. boleh nanya 3, 4, apa 5 orang paling maksimal, tapi semua dengerin sama gitu kan, jawabannya sama gitu kan. Nah terus kalau gue waktu itu juga learning by doing, jadi ternyata ada round table interview. Round table interview itu Round table interview. round table interview, gue bilang apaan tuh gitu kan, gue suka di apa bener-bener baru, anak baru gitu kan, terus udah gitu ternyata round table Heeh. interview itu ya bisa 2, 3, apa maksimal 5 orang, tapi pernah juga ramean tergantung waktu artisnya gitu kan, itu ramean gitu. Jadi Mhm. misalnya itu dibagi, misalnya wartawannya 18 dibagi 3 kloter gitu, nah itu dia 3 kali kan, jadi Oke. nggak satu-satu gitu kan, lama tuh gitu, jadi kalau bisa Hmm. 6 bisa 8 gitu gitu. Nah itu jadi deg-degannya apa tadi round table itu, lo jadi megang ya Mhm. notes di HP, suka di kertas gitu kan, takut pertanyaannya keambil kan, kan muter tuh. Oh iya 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 kan, oke. jadi agak-agak nyiapin pertanyaan rada banyak kan, tiba-tiba misalnya suka nanya umum-umum dulu nih, nyapa-nyapa apa ya kak, Mhm. ya kan, maksudnya kayak ganti yang lain gitu, padahal kita udah ready nih yang ini oke gitu, tapi syukur-syukur belum langsung nanya, soalnya takutnya diambil yang setelah kita kan, jadi kayak ngelingker aja gitu, kayak clockwise gitu. Mhm. Nah, jadi kalau misalnya gue berapa ya paling rame, mungkin 8 atau 10 ya tergantung artisnya, jadi kayak kalau keramaian juga lama juga kan, jadinya paling satu orang bisa boleh 3 pertanyaan gitu gitu. Satu orang 3 pertanyaan. Nah itu Nah, berarti kalau misalnya gara-gara round table itu kan kita jadi Heeh. jadi agak pressure juga untuk sama yang lain, media lain lah gitu kan, ada yang keren banget, ada yang Jakarta Post, Hai, Gadis, apa gitu kan, kita online ya. Nah itu Mhm. jadi kelihatan, maksudnya kayak bukan berarti yang lain gak bagus, cuma maksudnya kayak bahasa Inggris tuh penting banget karena kita ngomongnya sama orang bule kan yang field gue, jadi kayak Mhm. kayak modal berani juga, modal berani doang juga nggak cukup menurut gue. Jadi kadang gue Right. malu gitu kalau misal bahasa Inggrisnya salah, kan artisnya akan maju nanya gitu kan. Nah jadi ini bukan sok-sokan kita sok bahasa Inggris, karena ini kerjaan ya, maksudnya kayak Mhm. kayak kita Mhm. apa, Mhm. sangat menyayangkan kalau dia media bagus tapi ternyata ya bahasa Inggrisnya jadi malu-maluin menurut gue gitu kan, gitulah. Yang banyak yang lebih jago sih juga banyak gitu, cuman kalau aduh kayak malu gitu kan kalau sampai artisnya minta ulang pertanyaannya, berarti nggak jelas gitu kan. Nah, Bukan bukan nggak kedengeran. Jadi bahasa Inggris menurut gue skill nulis sama apa tadi ya, ini ya mau bertanya, willing untuk nanya atau jangan malu-malu gitu, gitu deh. mhm. Mhm. Hmm. Nah, kalau yang round table itu pernah nggak sih pas tiba waktunya lu semua pertanyaan yang udah lo list itu udah ditanyain gitu? Alhamdulillah belum. Jadi gue nyiapin banyak aja Oh, waktu alhamdulillah belum. apa gitu. Jadi kayak, jadi misalnya topiknya udah jauh. Jadi misalnya waktu itu orang Indonesia kan baper ya. Maksudnya kayak orang Indonesia tuh susah move on, susah move on. Jadi kalau kayak yang datang Michael Resturok, Westlife, pertanyaannya itu mulu, kayak kangen nggak sama zaman dulu, terus kenapa balik lagi ke sini. Jadi apa ya, kayak Oh. kayak kaset rusak, kayak repetitif gitu kan, kayak menurut gue kita juga bakal bosen jawabnya gitu ya, tapi gue juga siapin pertanyaan yang basa-basi. Jadi kayak kayak misalnya nanya gimana hubungannya sama, kan misalnya waktu itu Shen pernah pernah apa, solo karir bentar kan, semua pada nanya. Mhm. Freezing, freezing. Pada nanya apa? Pada nanya apa? Oh, tadi Sorry, pada freezing. nanya misalnya, masih kontak-kontakan gak sama anak WhatsApp yang lama gitu, masih temenan. Oh. Mhm. Baper ya, orang Indonesia tuh seneng banget mancing gitu. Jadi kayak dia sih bakal jawab seneng aja, terakhir ketemu Mark ini, tapi jadi ya mungkin menarik, tapi kalau takutnya topik agak sensitif juga menurut gue gitu. Jadi kayak Mhm. ya istilahnya kan kita nggak tahu dia bubarnya kenapa gitu kan, kayak gitu-gitu. Terus jadi gue ya jadi jauh pertanyaannya, misalnya nanya kayak anaknya ada yang hmm, nurunin ini nggak apa, musik gitu, kayak gitu gitulah. Jadi jauh, maksudnya Hmm. ini yang umum gitu. Jadi kayak harus nyiapin juga yang pertanyaan yang kira-kira orang nggak bikin gitu, atau mereka iklanin apa Oh, kayak gitu. Jadi itu Google Stock lah ya, skill stock stock ini oh, aja gitu ya, maksudnya kayak sok-sok paham lah, up to date banget gitu, gitu deh. Walaupun yang nggak ngefans, gue jadi ah, gitu juga, jadi harus cari tahu yang up to date. cari tahu. Heeh. Dia jadi juri apa, atau baru iklanin apa, baru bikin buku apa gitu. Jadi kayaknya kesannya kita paling tahu gitu, padahal baru Google tadi malam. Kayak gitu deh. Kayak gitulah.
I see, I see. Heeh. Nah, tadi kalau misalnya ngomongin apa namanya, kadang artisnya jadi harus nanya ulang kan Ya. pertanyaannya gitu. Tapi ada nggak sih aksen Inggris yang susah lu pahamin gitu? Hmm, kadang mereka ngomongnya cepet ya kayak yang Shane Westlife kan Oh, cepet. Irish. Jadi Irish. uh, Irish susah kan? Irish dia kayak lumayan ngelogat gitu kan. Tapi untuk dia ngomongnya tipe yang Hmm. tipenya pelan ngomongnya. Gue malah takut British yang Hmm. Inggris kan. Nah, maksudnya kayak kayak kalau yang Irish masih ngalun gitu kan. Pas yang Inggris kan takutnya kayak Hmm. kayak David Beckham, kayak siapa ya? Ya yang gitu banget baru sama banget kan. Jadi kayak gue sampai Hmm. adain misalnya kayak gue Australian udah itu si Cody Simpson masih agak mending ngelogat juga tapi ngerti. Terus kalau Amerika aman ya, Amerika aman. Terus Ya Inggris, Amerika aman ya, aman banget. oh gini Wak, pas ketemunya aman nih ketemu wawancara. Pas lo transkrip tuh, Hmm. pas transkrip nih dia ngomong apa ya gitu. Pas kita jadiin ketikan, baru kan lupa tuh misalnya mau nulis lagi. Nah, Oh. ketemu kan ngomong aja tuh inget kan, iya lagian topiknya Ah, masih. ah. Kalau dia ngomong apa bukan yang pertanyaan kita, dia ngomongin apa sih kayak, ya itu dialek aksennya gitu-gitu ke apa menghambat sampai yang dengar ulang-ulang tapi paling nggak di depan dia kan jadi kayak kita ngulang-ulang Iya, iya, iya. sampai ini apa kadang-kadang tuh mereka misalnya gini udah susah-susah nih ya gue 3 kali 4 kali dia ngomong apa sih gitu ya ternyata gue lupa sih artisnya siapa Hmm. tapi dia ngomong ini Hmm. nasi goreng jadi kan kayak misalnya dia terlalu ngomongnya susah gitu kan gue lagi nggak konteks ke nasi goreng juga nih dia ngomong apa sih Ah. gitu gue nggak bukan bahasa Inggris tapi gue juga nggak ini udah Hmm. kontekstual apa ya dia lagi ngomong gitu tiba-tiba kayaknya sih ngomongin makanan gitu umum tapi gue nya lagi Hmm. ke situ tapi oh nasi goreng gitu tapi sampai-sampai kadang mungkin nanya ke temen lo ngerti nggak ini dia ngomong apa gitu kayak kayak saking ininya apa kayak tapi gue lupa artisnya siapa ya pokoknya gitulah tapi kalau Amerika aman kan Hmm. ya, dia nggak ada Ya logat-logat Amerika aman ya. nggak ada logat Ah. kan oh gue pernah juga dapet orang Swedish dia ada kakak bertiga band Swedish. tapi ya alhamdulillah Ah. dia pada bagus kan terus ya Hmm. lupa gue ya rata Irish ya British juga kayak harus pelan-pelan gitu dengerin karena mereka ngomong cepet kan yang kayak The Vamps gue ketemu Hmm. dia dia mereka kan style bahasanya beda jadi kan gue kan ketemu terus gue kayak ya gue nggak kenal ya gue ngefans tapi gue nggak kenal jadi gue mau salaman kan tapi gue pikir gue Hmm. ngefans ya gue pengen minta peluk gitu kan terus tapi gue salaman Hmm. biar gak ketahuan ngefans kan terus dia ngomong you alright gitu kan kesannya gue emang gue kenapa gitu ternyata you alright tuh nanya apa kabar jadi kayak itu cultural banget sambil belajar juga gue Ah. Ah. terus ya dia gue bilang I'm good you gitu kan langsung gitu terus akhirnya gue setelah ngobrol-ngobrol baru gue minta peluk karena gue emang ngefans gitu karena lagunya ngerti apa musiknya musik yang gue dengerin gitu kan gitulah Hmm. Hmm. tapi gue lupa tuh tadi siapa yang dialeknya susah sampai gue coret-coret gitu lupa deh pokoknya kan ada notebooknya tuh gitu gitulah Tapi so far berapa persen aman lah ya ketika memang lagi live interviewnya. karena pas kayak gini kan kita nggak langsung juga harus di apa langsung kasih kantor kan biasanya foto dulu makanya kan sekarang aman kan ada Instagram bisa story Hmm. apa maksudnya liputan yang ketikannya bisa hari-hari berikutnya lah gitu ya kan kalau Hmm. kita di rumah lagi dengerin lagi gitu kan nggak yang langsung harus zaman dulu masih Twitter kan zaman dulu masih Twitter harus di tweet misalnya kita nonton konser kayak ini lagu sekarang lagu pertama opening ini konser nih konser ya kan terus lagu kesukaan Hmm. itu live tweet lah gitu kan belum ada IG live kalau sekarang tinggal stories ini terserah lagu keberapa opening gitu tinggal 15 detik jadi itulah Hmm. kita nanti ketikannya mungkin 3 hari kemudian atau bahkan mungkin seminggu gitu kan apalagi kalau yang music festival kan gue jarang ikut jadi kalau Hmm. ada idola atau band gue datang baru gue ikut ikutan lah yang gue nonton yang suka aja lelah gue musik festival 3 hari kan Lelah ya sis. jadi kayak kayak 1 hari aja paling yang kalau gue ada yang suka gitu I see. Nah, ngomong-ngomong suka, siapa sih artis favorit lo? Kan ketemu banyak banget artis nih. Favorit banget tuh siapa? kalau yang dari gue remaja dari sekolah gitu zaman sekolah Westlife kan Westlife. Hmm. istilahnya kayak kayak setengah hidup gue Westlife gitu half of my life Oke. dari umur gue gini ya bagi aja umurnya gitulah dari remaja gitu jadi
Nah tapi cuman Westlife kan sempet vakum 7 tahun tuh bubar. Mm-mm. Nah itu kan Mm. ya ada band-band lain juga kan yang kita suka, boy band lain. Maksudnya gue juga bukan tipe yang Westlife terus nggak dengerin Backstreet Boys atau NSYNC, gue dengerin semua gitu. Tapi kan ada yang favoritnya gitu kan. Nah terus makin kesini kuliah apa pernah juga merasakan band emo kayak zaman kita kuliah tuh kayak Good Charlotte, terus kayak Fall Out Boy itu gue dengerin karena masanya emang band-band emo gitu kan, apa punk rock ya, Mm-mm. nggak keras-keras banget Blink-182 dengerin sih, tapi maksudnya nggak yang paham banget yang ngefans banget gitu, tapi kebanyakan yang ngefans kan cowok kalau yang band-band gitu kan. Nah itu kalau nonton konser itu harus sama cowok sih biar aman, soalnya kan nonton juga cowok-cowok kan. Nah, kalau boy band aman lah ya, Mm-mm. semua teriak-teriak gitu kan, gitu One Mm-mm. Direction. Makin banyak lagi sekarang kesini ada yang dari Inggris yang gue suka tuh The Vamps, Five Seconds of Summer, terus kayak New Hope Club tuh yang generasi adik gue gitu kan, jadi kayak gue tetap ikut suka karena lagu-lagunya suka kan gitu. Jadi makin nambah terus, Mm-mm. nambah terus, tapi yang itu ya Westlife lah gitu. Oh Jonas Brothers juga ya kan tadi gitu. Westlife, Jonas Brothers, oke. Sama tadi One Dan Direction juga ada masa-masa One Direction. Gue ke Singapura juga waktu itu ke One Direction. Terus One Direction. kalau sekarang gue lagi suka The Vamps yang dari Inggris. Tapi sayang mereka tuh di sini kayak kurang terkenal gitu. Tapi gue suka lagu-lagunya dari Inggris juga. Jadi kayak ya mungkin dia pas datang pas zamannya Wandi juga. Jadi dia kayak di bawahnya Wandi lah gitu. Tapi masih ada justru Oh, baru keluarin album gitu. Jadi kayak gue masih ngikutin. Nah itu yang sekalian nyeritain ya pas gue ketemu tadi kan gue apa ya misalnya kayak dibilang apa ya starstruck atau apa, jadi gue udah ngeliatin mm-mm. kayak personilnya saya ada 4, favorit gue satu dong gitu, yang mana gitu kan. Terus gue udah di sini udah kagok nih pas ini dia bilang you alright tadi kan, gue mau Mm-mm. foto gitu kan, terus maksudnya mau foto kan, gue di tengah dong, obviously gue di tengah gitu kan, karena gue udah kesana-sana 4 kan, mau mundur dong gue. Kalau yang Mm-mm. pasti gue clumsy gitu ya, kayak gue tuh so asik tapi gue sebenarnya awkward juga gitu. Gue mundur, Mm-mm. gue pikir dengan mundurnya gue cuma 2 langkah, gue pikir nyampe lah ke tengah, kan mereka udah ngasih jarak gue di tengah kan, tapi ternyata Mm-mm. gue jadi mundurnya 3 langkah atau salah perhitungan, gue hampir hampir nginjek kaki vokalisnya, dan itu ada di videoin sama Hampir ya, untuk hampir. hampir, jadi dia oh segitu udah hampir gitu, tapi dia bilang that's alright, tapi gue sepatu gue lagi pakai rada wedges kan biar tinggian, kalau nginjek kan sebelum acara soalnya, jadi kayak mana gue juga suka kan vokalisnya, gue bilang ya sorry gitu, tapi dia belum kena, jadi dia mundur kakinya, untung dia udah membaca situasi, kaki gue gak pas, jadi dan gue justru paling takut juga gue jatuh atau kesandung ya di depan idola-idola. Ya udah akhirnya untung gue nggak nginjek satu, dan itu kan lagi difotoin orang kan, kayak kayak Mm-mm. kayak bukan meet and greet ya, foto aja gitu, foto bareng gitu kan ya, kayak kesempatan ketemu terus gue minta foto bareng gitu kan, gitu. Jadi mundur Mm-mm. tengahnya itu yang gue sok keren, mundur 2, padahal gue biasa-biasa aja sih, nggak usah mundur, balik badan aja gitu kan, ternyata gue nggak pas itu ya, cukup memalukan sih, instead of starstruck gue hampir mempermalukan diri sendiri gitu deh. Aduh. Oke, oke. Tapi semua artis favorit lu itu lu udah pernah wawancara? Nah, yang termasuk The Fams itu wawancaranya justru Zoom meeting. Jadi kayak pas ketemu di sini mereka nggak ada waktu buat interview. Jadi kayak cuman yang ketemu itu aja mau foto Mm-mm. kan. Terus kadang boleh lihat latihan mereka tuh kalau kita ada VIP kan. Jadi kayak apa ya? Mm-mm. Klasik kayak gitu ya. Kayak soundcheck party gitulah bilangnya. Nah, itu kita boleh datang tuh jam 3 jam 4-an. Nah, itu kan biasanya yang fans juga pada datang tuh gitu ya. Jadi mereka jadi komersil juga, itu dijualin tiketnya gitu. Media bisa ikut, Oh. gue juga kadang beli juga tiket kalau media lagi nggak dapet, gue cara vendor juga gitu, jadi kayak ya kapan lagi mereka kesini gitu kan, jadi kayak sekalian gitulah. Itu kalau dijual tiketnya kayak gitu mahal nggak sih? Mahal jadinya, tapi kalau jadi tergantung, kalau misal kayak band besar atau artis lagi besar tuh, jadi yang ngedatengin atau yang promotornya tuh IO atau promotor luar, itu jadi lebih mahal karena ngitungnya dolar. Tapi kalau promotor sih Hmm. masih harga damai lah, kayak setengahnya yang tadi gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya yang datang Washington Entertainment atau apa tuh gue lupa, yang di Singapura ada, di mana ada, nah kita jadi mahal di sini. Wandi itu termasuk mahal di sini, malah murahan di Singapura gitu. Wandi. Jadi di sini mungkin udah ditekan juga harganya, tapi mungkin dibanding negara lain
lebih mahal. Kayak orang pada nonton Ed Sheeran kan di negara lain katanya lebih murah gitu. Gue sih dari temen-temen gue gitu deh. Hmm, Jadi kayak gitu. Cuman kalau yang meet and greet VIP sih emang mahal, 2 kali lipat tiket biasanya. Udah effort banget itu dua kalau kali lipat itu. misalnya ya, misalnya tiket 1,5 misalnya gitu. Itu bisa 3 juta. Tapi waktu si misalnya yang datang ke sini Hmm, bisa 1 juta foto bareng gitu, kayak tergantung IO-nya berarti kan, tergantung si tiket. hmm. Kan harga tiket ada yang murah, ada yang mahal gitu. Jadi kayak oh ya waktu Shawn Mendes apa ya, AEG gitu deh yang datengin, kayak juga dari luar, dari tim sananya mereka udah punya promotor sendiri. Nah itu sumpah mahal banget. Itu jadi kayak harga sananya, kayak kayak kitanya itu cuma jadi yang didatengin doang gitu. Jadi kayak di sini cuman naik nyambut gitu label siapa-siapa, tapi kayaknya promotornya tuh dia udah dari sana jadi official gitu loh. Gitu. Oke. Nah itu lebih mahal I gitu. see. Jadi kayak kalau nonton sendiri beli sendiri juga mahal juga ya gitu. Jadi kalau ID kartu kartu Hmm, ini sakti ya, teman-teman gue bilang kartu sakti ya the bisa. magic card. Jadi dapat ya. Tapi walaupun itu juga nggak jaminan di depan ya, maksudnya dapat dulu lah gitu. Nanti nontonnya di mana, media fit bisa di depan, kadang di belakang gitu. Yang penting suka dapat komplement tiket gitu kan ya, suka bagi-bagi gitu. Mhm. Lumayan lah kalau lagi seru-seruan aja, pokoknya apalagi kalau sama tim gue kan misal ada yang dapat 5, ada yang dapat 10, nontonnya ya rame-ramean gitu deh. Gitu. Gak Seru tentu, ya. oh nggak tentu, kadang cuma ada yang dapat 2, ada yang dapat 4 gitu. Tergantung si promotornya aja akalinnya gimana gitu. Seru sih. Hmm, Gratisan, anak I see. gratisan. Nah, gratisan. Gratisan, mantap. Oh, hai, ini semua yang lagi Ya join, ada terus mau lagi. tanya-tanya, by the way boleh ya? Tadi kayaknya ada Miss Putri deh. Ada Miss Putri. Ya, ada Miss Putri. Halo, Hai, Miss. Hai, Alina. temen gue juga tadi kayaknya ada Mimi. Halo, mudah-mudahan masih nonton. Aduh, Oke. Terus, kan pasti udah interview banyak banget. Yang masih jadi wishlist itu siapa? wishlist. Ya tadi The Fans, tadi gue belum buat interview ya. Maksudnya kalau yang ngefans gitu kan, yang paham. Sebenarnya Westlife juga belum sih. Karena Westlife jumpa pers waktu itu. Hah? Westlife press conference. Oh, Terus jadi kayak, tapi gue paling oke. depan. Gue paling depan gitu. Dan karena gue berisik, gue ternyata berisik. Jadi ketahuannya gara-gara di Instastory gue, si Nick, kan favorit gue Nicky ya. Kan ada Nicky, Mark, Kian, sama Shane ya kan. Satu kan Brian keluar tuh. Favorit gue mau Nicky kan. Gue berisik cuy, Mm-mm. paling depan gue berisik kayak gue terus dong ready HP gue ya kan, terus kan gue udah dadah, terus gue di depan udah dadah gitu, dia ngeliatin gue terus, tahu banget ngefans gitu. Jadi tiap dia ngomong apa madep ke gue kayak konfirmasi terakhir tahun kesini atau dia umur berapa gitu. Ya gue tahu dia sekarang umur 40 misalnya gitu, jadi kayak dia nengok gue gitu. Jadi tahu apa, tahu untuk gue nih ngefans lah, kelihatan mukanya mungkin daripada media yang lain gitu. Terus itu gue Mm-mm. beruntungnya, jadi kan gue moto tuh dari sisi gue gitu ya. Nah terus itu foto gue ya setelah gue jam berapa apa, gue kan insom gitu ya, suka bangun masih bangun gitu jam berapa tuh, ternyata foto gue yang di post sama Creative Dish di repost sama Niki tadi yang favorit gue gitu. Ah, Jadi aha. meskipun dia nggak ngasih kredit dia ngambil dari Creative Dish, tapi ya lumayan lah itu foto gue gitu. Harusnya sih dia harusnya Hmm. dari colong juga dari Creative Dish, tapi gue sempet fangirling juga karena itu foto gue gitu, jepretan gue dan Nicky favorit gue gitu kan. Jadi kayak wah, Hmm. gue taunya rada-rada Oh. berapa gitu, jam 5 apa jam berapa, kayak ini beneran gitu. Gitulah, dia mungkin ngepost Hmm. nggak ada kalau kayak yang dari kamera kan orang perlu untuk diedit dulu, belum dimasukin ke medianya kan, belum masukin ke sosial media mereka gitu. Jadi gue dari HP aja kan gue kirim ke bos gue, dia yang admin kan gitu. Mm-mm. Dia nggak tahu gitu, nggak tahu kalau di repostnya mungkin pagi gitu kan, gitu. Hmm. I Jadi itulah see. Ini by sukses the way, yang berasa, open pertanyaan banyak nih berasa. pertanyaannya. Ini pada dibayar berapa? Oh gitu pada nanya. Makasih, makasih. Aduh, Dari yang atas dulu ya. ya silakan silakan. Nih, Kak Ira Bernardi. Yang paling susah izin buat interview siapa, siapa Vi? Kalau menurut gue kalau yang susah izinnya pasti lagi naik daun ya. Jadi kayak dia nggak ada waktu gitu, kayak turnya full. Gue sih waktu Shawn Mendes sih kayaknya nggak ada interview kan, gue berharap ada interview, akhirnya gue meet and greet kan,
apa tuh istilahnya, bukan meet and greet juga, dia adalah anak-anak sekarang suka dibeda-bedain gitu nama party-partinya, ada dulu soundcheck party atau, nah terus baterai gue ini lagi low. Nah terus udah gitu dia nggak ada waktu buat interview gitu, atau in the fans itu sebenarnya mungkin mau ada interview tapi mereka sempat ketahan di Hong Kong, apa pesawatnya delay tuh, pesawat Mhm. mau itu, jadi dia konsernya mundur sehari, jadi nggak ada jadwal media gitu. Tapi itu sebenarnya Mhm. dari label sih, dari label sama promotor, kita kayak harap-harap cemas gitu kalau anak media ada ini nggak, liputan nggak gitu, atau ada Mhm. nggak gitu gitu. Ngomong dulu, gue Oke. sambil nyolokin ya Ya, sebentar oke, siap ya. siap. Ya, silakan. Daripada lobet, gimana gimana. Iya. By the way, dari tadi kayak agak hilang-hilang dikit sih, Vi, tapi cuman Iya, tek 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 gitu. karena si baterai gue low nih, bentar ya. Oke, oke, Iya. siap. Oh, nyala nggak? Masih Iya. ini nggak? Lumayan. Oke, oke. Oke. Nah, ini pertanyaan berikutnya sebenarnya ada di list gue juga nih. Tanya dong dari Mimelo. Oh ya. Apa pengalaman paling unforgettable selama interview artis-artis? Halo Mimi, ini Mimi sama Ira. Nanti gue traktir ya nanya. Pas kan gue ngomongin Mimi sama Ira, HP gue jatuh. Jadi Mimi sama Ira nih sahabat gue D3 kuliah di UI nih. Jadi dia paling tahu sehari gue tidur berapa jam. Karena tim insom. Apa tadi pertanyaannya? Ah, sih gue lupa. Oh, Apa pengalaman paling unforgettable selama interview artis-artis? yang mana ya? Oh, gue berkesan, mungkin gue misalnya nggak ngefans banget, tapi berkesan orangnya baik banget. Kayak, gue banyak kagum ya, maksudnya kayak bukan kayak musiknya banget doang gue suka, tapi mungkin influence dia, atau dia, apa ya semacam, sekarang bahasa influencer ya, misalnya kayak, dia impactnya bagus ke anak muda gitu. Jadi kayak, gue pernah, sebenarnya gue nggak bukan anak IDM ya, tapi gue suka Steve Aoki. Sama sekali gue nggak pernah nonton Mhm. DJ-an, tapi gue suka, karena gue suka band Good Charlotte tadi, gue kan merhatiin ya dia temenan sama siapa, jadi follow-follow lah zaman Twitter dulu, terus Instagram gitu. Nah terus si Steve Aoki ini kan dia sebenarnya aslinya Japanese, jadi Japanese American, tinggal di LA gitu kan. Nah terus gue suka Mhm. dia kayak nge-push dirinya, ya maksudnya impactnya ke gue ya, dia nge-push dirinya untuk jadi musisi atau apapun itu tanpa bantuan orang tua gitu deh. Jadi gue salut gitu. Hmm. Jadi dia minjem uang sana sini buat untuk jadi maju seperti sekarang tanpa bantuan ayahnya lah. Ayahnya kayak nggak mau dia musik atau apalah gitu, art gitu kali ya. Nah pas gue ketemu, Mhm. karena mungkin dia perjalanan hidupnya panjang gitu, dan gue ngefans emang. Orangnya humble banget. Jadi kayak berkesan banget, sampai itu gue nggak ngefans ya kategorinya, tapi gue selfie Mhm. itu gemeteran. Karena gue Oh. gitu, jadi gue gini nih tangan gue. Padahal gue tinggal selfie, akhirnya ditekenin sama dia. Jadi gue udah mau, kadang kan suka nggak boleh tuh selfie atau apa sama si orang label, lihat waktunya kan, kadang-kadang kayak dikiranya kita maksa, tapi karena lihat kesempatannya, kalau artisnya buru-buru ya udah kita berarti nggak bisa foto bareng, tapi kalau ada kesempatannya kan kita nanya artisnya aja ada waktu nggak gitu. Nah si Mhm. Steve Aoki ini sebenarnya bukan gue yang wawancara, temen gue yang motoin kan, Mhm. tim hore tuh jadi yang motoin gitu, atau sekarang anak media nih, gue jalanin Instagramnya kan buat ngerekamin Insta Stories gitu. Pokoknya ada aja di situ gue hadir gitu kan. Nah terus itu Mhm. gue iseng nanya, karena udah gak ada yang nanya. Gue suka gemes, Wak, kalau pertanyaannya Mhm. pada kadang nih, mungkin mereka nggak excited sama artis ini, jadi nggak nanya gitu. Kalau gue suka, Mhm. kan mereka udah jauh-jauh datang gitu kan. Iya, iya, iya. Terus gue nanya, jadi nah itu hasil gue semalaman lihat Instagram dia tuh kan memang Mhm. orang Jepang tapi tinggal dia. Dia baru bikin pictorial book gitu tentang tour, Mhm. tapi dalam bahasa Jepang, dia publish di Jepang gitu, karena dia emang orang Jepang kan gitu. Gue nanya itu, Mhm. gue nanya itu, orang udah pada nanya, gue kan nggak paham IDM soalnya kan, gue cuman seneng dia sosoknya, lagu dia juga gue nggak tahu gitu. Nah terus Mhm. dia kan bahasa Inggrisnya jago ya, born and bred in LA gitu. Terus gue bilang, gue Oh iya. udah mau selesai, suka garing kan, gak ada yang nanya. Gue nanya nih cuma satu pertanyaan, gue bilang, apa ya, can you tell me, tell us more, itu round table ramean. Tell us more about your pictorial book
in Japanese. Kenapa Japanese gitu kan? Istilahnya lo jualannya di LA tapi lo padahal gue ngapa itu bener-bener nggak nyiapin pertanyaan itu. Gue cuman apalah yang lagi dia lakukan baru nih yang recently gitu kan. Nah terus dia bilang dia mungkin kaget karena kok gue merhatiin sampai tahu karya dia yang bukan musik gitu kan. Tiba-tiba dia manggil manajernya, nih manajernya bule. Siapa gitu namanya gue nggak tahu. Ternyata dia bawa satu tas backpack gitu, isinya merch dia semua. Dan dia langsung ngeluarin buku pictorial book itu dikasih ke gue, ditandatanganin. Karena gue nanya gitu. Dia, lo bayangin lagi round table, ramean, bersepuluh kali gitu. Terus tiba-tiba gue pertanyaan terakhir, terus dia bilang, siapa lo lupa nama, misalnya manajernya Max gitu ya. Di tas lo ambilin ada buku gitu kan. Gue gak mikir, gak GR lah gue ya. Kirain cuma mau nunjukin doang. Terus tiba-tiba dia bilang, apa ada yang bawa marker nggak atau apa gitu kan? Gue nggak bawa, gue nggak punya apapun gitu kan. Terus dia bilang, what's your name? Dia bilang gitu kan. Terus gue bilang, ya so boleh gue bilang Ivy kan. Oh ya, you apa gitu tulisannya apalah gitu. Gue langsung semua orang label, teman-teman media, gue juga pada bengong jadi diem semua. Ya itu menurut gue itu unforgettable ya karena baiknya dia gitu dan berarti impact dia besar, emang dia seneng orang mengapresiasi karya dia gitu. Jadi kayak padahal gue cuma nanya gitu doang gitu, mungkin tapi karena nggak ada yang nanya kayak nggak merhatiin gitu, gue cuman dia kan tour dunia, emang ya bagus-bagus lah fotonya gitu kan, emang kerjaan dia work hard play hard banget gitu kan. Tahu sendiri DJ kan kebalik jamnya ya kan, nocturnal, jadi kayak ya itu kan dia sampai ada di Netflix, ada ininya, ada dokumentarinya gitu deh, gue lupa namanya. I'll sleep when I'm dead apa gitu deh, gue lupa, gue pernah nonton gitu. Ya itu berkesan sih, dia baik banget gitu, kayak akhirnya pas karena gue dikasih buku, ya udahlah ya gue minta selfie kali ya. Nah itu asli gue gemeteran kayak gini nih, mau neken selfie. Akhirnya dia nekenin karena sebenarnya temen-temen gue udah cabut, udah keluar ruangan gitu. Nah itu padahal fans banget tapi berkesan gitu ya kan. Gitu karena aku jadi bawa oleh-oleh pulang buku dia di tanda tangan gitu. Wow. Jadi kadang kita bahkan bisa deg-degan padahal orangnya kita sebenarnya nggak ngefans gitu ya. Sebenarnya gue ngefans tapi maksudnya bukan yang ke musiknya gitu, ke sosoknya. Pas gue pas gue nonton dia perform, gue nggak tahu lagu-lagu, nggak ngerti gitu, bukan anak IDM tapi sosoknya dia, gue lupa sih dia pengusaha juga atau apa, pokoknya art gitulah gitu. Jadi kayak appreciate aja dia orangnya, karena ada di dokumentarnya gitu dia karena maju sendiri gitu, nggak dibantu keluarga gitulah. Itu salut gue gitu kan, dia sampai dan memang sampai make it gitu kan, keluar apa internasional DJ gitu kan gitu. Keren sih. Lumayan starstruck di saat yang tidak di iniin gitu, nggak ini gitu, kayak oh kagum parah gitu, langsung kayak gitu menarik ya. Oke, aku bacain selanjutnya nih ya. Aku masih ada waktunya nih. Alina, bagaimana cara mengatasi starstruck dan tetap kelihatan natural interviewnya? Natural. Kalau gue ya gimana ya? Gue apa ya, kayak malah either dua, kalau nggak jadi diem mikir, maksudnya gue nanya apa. Kalau enggak, gue jadi yang tadi kayak yang pas Niki tadi, jadi dada. Tapi gue nggak sadar kayak gitu. Gue gini, kok Niki ngeliatin gue terus ya, saya ternyata gue dada manggil dia gitu kan. Tapi karena gue ngefans, karena gue ngefans kan. Jadi tapi menurut gue ya, artisnya seneng deh kalau kita ngefans. Maksudnya kita malah tahu dia, kita tahu musik dia banget kan, bukan malah kayak kita datang tapi nggak tahu dia gitu. Makanya bos gue prefer kalau yang ngeliput adalah yang ngerti band ini atau boy band ini gitu, atau artis ini gitu. Jadi ya nggak mungkin kan yang norak-norak banget juga pas ketemu, tapi paling nggak paham dulu nih si apa nih artisnya baru ngeluarin lagu apa atau dia apalah gitu. Makanya tapi gue sih salut sih, kayaknya kreatif dia sih kayaknya nggak gosip, karena kita kan lebih ke berita musiknya kan. Jadi kayak ya paling kalau beritain bubar atau apa iya, tapi kalau misal apa namanya yang relationship gitu mungkin di website-nya iya, tapi ke orangnya kita kan bukan infotainment gitu kan. Jadi mereka kayaknya appreciate juga, dan mereka tahu kita apa, salah satu yang maksudnya apa sih, online magazine ya, kita kan yang kalau Hai gitu-gitu zaman dulu masih cetak. Nah kita
justru Heeh, pelopor heeh. ini website musik pertama gitu deh gitu. Tapi gue mungkin joinnya tahun ke berapa lah, karena zaman dulu kayaknya mereka mulai lebih awal itu mereka masih milis, jadi kayak masih perang fanbase kayak gitu gitulah, masih masih antar Hmm, ngumpulin. Makanya rata-rata yang kerja di Creative Base tuh anak fanbase, dari fanbase ini paling paham kan band ini band itu, tapi yang bisa nulis juga ya kan, bisa tampil nanya juga gitu, bahasa Inggrisnya juga oke lah gitu lah. Rata-rata teman-teman gue gitu, jadi kayak kita tuh di Creative Biz kayak teamwork tapi kayak keluarga gitu, semuanya fan girl fanboy gitu kan. Nonton konser berisik ya kan, bersepuluh berlima gitu, jadi kayak kayak apa ya, kayak keluarga sih, jadi kayak adik kakak gitu ya, semua sama hobinya gitu gitu. Tapi ada juga hmm. nggak semua di Jakarta, jadi ada yang di, gue lupa di Bandung, tapi yang pasti di Bali sama di Surabaya. Jadi Jakarta, Bali, Surabaya gitu. Dulu ada di Bandung tapi kayaknya udah cabut sih. Maksudnya dulu zaman dia kuliah di Bandung. Kalau ada event-event gitu. Oh tadi yang nanya I nervous see. ya, gue kalau yang nervous itu Mhm. naturalnya gue nggak tahu gimana, tapi gue suka mengurangi nervous dengan gue makan permen. Jadi kayak gue kayak lebih fokus gitu. Oke. Kalau enggak gue kayak kayak lama gitu ya. Oh ini idola gue gitu. Jadi kayak ada yang gue pegang HP gitu. Karena kalau gue nggak ada yang Mhm. gue pegang, kayak gue bingung gitu mau ngeliat kemana, karena ini idola gue gitu. Kayak mungkin gue pernah juga ya nervous, jadi gue tipe yang nggak suka sebenarnya kayak nanya di forum, di keramaian gitu ya. Kalau wawancara iya, tapi kalau di jumpa pers nanya tuh gue rada jarang, karena kayaknya gue takut salah gitu kan. Apa Mhm. di apa tuh grammarnya gitu kan, jadi kayak gue malu kalau rame gitu, jadi kayak mendingan nanya langsung. Tapi sekali waktu ada event Spotify on stage namanya, ada beberapa artis kan. Mhm. Nah terus itu salah satunya di NCI, ada band di NCI itu salah satunya member Jonas itu tadi, yang Jonas Brothers. Nah gue dong Oh, yang haha. sama temen gue gitu kan. Nah nggak tahu, jadi karena ini musik festival, jadi yang gue rasa media-media itu lebih paham K-popnya gitu, karena ada artis Korea juga. Jadi pas di NCI nanya, Hmm. si MC, ada MC-nya, ada hostnya gitu ya, nanya, ada yang mau nanya Mhm. gitu kan, gak ada yang mau nanya, Bu. Lu bayangin gak mereka datang dari Amerika, ya gak tau sih dari itu lagi di Asia, tapi pas ditanya ada yang mau nanya, gak ada yang nanya. Tadi gue gak mau nanya karena ini idola gue udah paham. Mhm. Wah anjir, gue pas udah giniin tangan kan, gue pikir bakal rame kan, maksudnya kayak gak ada yang mau nanya sama sekali. Oh, Gue berharap, gue tuh kan clumsy banget, gue berharap boleh nanya dari kursi kan, dari kursi gue duduk kan, ini nih jumpa mhm. rame gitu kan, gue agak di belakang lagi telat, gue kan ratu telat. Nah terus pas gue nanya gitu, MC-nya gue inget banget, Mhm. MC-nya orang India, jadi belogat juga bahasa Inggrisnya gitu kan. Dia bilang why don't you come ke depan gitu, come up ke depan, ada mic-nya gitu, pakai mic stand. Mati kan gue, sementara gue duduk di kiri, paling kiri nih, kayak kayak pesta waktu kita wisuda atau kawinan kan panjang gitu kursi hidup itu kan, gue harus muter tuh. Nah gue cuma berharap pas Oke. gue muter jangan sampai gue jatuh gitu kan, gue kan perjalanan ke depannya jauh, dia di depan gitu kan, ada videonya tuh di Instagram gue. Nah untung, terus gue Hmm. kan gue terpaksa harus megang sesuatu which is HP gue kan, gue kalau nggak pegang apa-apa, nggak ada contekan, nggak ada apa gitu. Akhirnya Mhm. gue kan pada pada ketawa teman-teman gue kan, cie-ciein gitu, maksudnya anak label, teman-teman gue. Mampus gue, padahal gue sendiri cuman punya satu pertanyaan, cuman kayak nggak harus ke depan juga gue nya gitu kan, gue kan Oke. nggak terlalu Heeh. suka jadi center of attention sebenarnya gue kan. Jadi gue muter ke belakang, kayak ke depan kayak terlalu langsung artisnya, gue ke belakang nih, terus ke belakang, ke tengah, di tengah ada mic, jadi gue jalan tuh ke depan tuh kayak kita mau pidato gitu kan. Terus udah gitu Heeh, heeh. mereka ngeliatin gue semua kan, bayangin si artisnya ini 4 orang, si anak band di NCI-nya itu ngeliatin gue sampai nyampe ke mic, dan gue ngerasanya kayak nyampe ke mic itu jalan gue jauh banget, nggak nyampe lama gitu, slow berasa gue bilang anjing nih, gue emang kaki gue yang lama apa kok nggak maju-maju, nggak nyampe gitu kan, kayak gue takut gitu kan. Nah terus pas nyampe Aha. ke depan, terus kayaknya si Joe Jonasnya itu kayak nyadar gitu gue nervous, padahal kan gue ngefans banget. Terus dia Heeh. notice kalung gue gitu, jadi kalung gue tulisannya haters gonna hate apa gitu, masih ada tuh Heeh. tulisannya haters gonna hate gitu kan. Terus dia tahu kali ya gue nervous, soalnya gue lama banget jalan ke depan kan, ketahuan kayak gue takut untuk nanya gitu, gue nggak mau nanya langsung ke mic gitu, maunya dari tempat duduk gue tadi. Terus dia bilang gini, haters gonna hate, dia bilang gitu kan. Gue kan
kan berarti kan kalung gue kan, terus gue langsung gini, oh terus gue langsung oh iya ya gitu kan, kayak terus dia bilang kayak sok ngomongin ya that's right, the haters gonna hate, am I right gitu, terus dia kayak nenang, maksudnya kayak ngajak gue ngomong karena gue hening banget ke depannya sampai ke mic kan, kayak ya gue gini, oh iya kan Jo, gue ngefans berasa kenal aja gitu, ngapain kenapa jadi gue di saat itu gue jadi kayak grogi gak menentu gitu kan, jadi kayak oh iya gue nonton seriesnya, gue tahu lagu-lagunya, tapi pas gue dia lihat bilang haters gonna hate, gue langsung kalung gue gitu, gue langsung, teman-teman gue pada bingung apa gue nunduk gitu, atau ya gue dia liatin kalung gue nggak nervous kali, biar gue ya ini cuma kita doang gitu kan. Nah itu kata Ira berasa pelaminan. Kata temen gue berasa pelaminan, betul, belum merasakan gue, tapi mungkin slownya itu berasa diliatinnya gitu ya. Tapi gue sukanya adiknya Nick Jonas. Penting banget gitu deh. Tapi gue bersyukur gue nggak jatuh, soalnya kalau gue kesandung lebih lucu lagi sih. Karena gue nervous gitu kan, karena ngefans gitu deh. Jadi pegang sesuatu biar nggak nervous. Ya, jadi kayak gue pura-pura lihat ke HP gue, atau ya pegang sesuatu lah gitu, atau yang tadi permen, tapi bahaya sih kalau permen bisa keselak gue. Tapi kalau awal-awal memulai itu gue udah kebiasaan gitu kan, kayak biar ini dulu deh, melek dulu gitu kan, kayak gitu deh. Anxiety, gue ada anxiety, jadi kayak gue harus tenangin diri gue dulu, kayak ini beneran apa enggak sih gitu, kayak harus tenang dulu gitu. Jadi sekalian gitu kan, kayak sambil belajar gitu. Oke. Next. Denny Dominikus. Halo. Waktu interview Roms Project deg-degan nggak? Apa tuh? Emang pernah, Vi? Apa project? Roms Project. Ada. Soon, mungkin nanti soon lo akan interview Roms Project. Oh iya, di hook apa aja Jela. Oh, gue jarang tahu yang kalau misalnya lokal itu gue ngide sendiri. Kalau yang kenal gue suka, ayo dong bikin liputan biar gue dateng gitu, kayak project pop gitu, gue yang gue suka. Band-band besar gue malah nggak pernah, gue kalau di sini rame kan kalau band-band. Kenapa? Kalau band-band sini yang gue suka aja gitu, yang gue mau dong gue ngeliput gitu, jadi gue yang ngajuin gitu. Jadi kalau musik festival gila sih ramenya kan, rame banget gitu, jadi kayak apa, effort gitu. Kalau media sih lumayan sih, cuman gue belum kayak lo nonton 90s festival tuh gila tuh orang semua. Jadi gue bener-bener cuma dateng, misalnya boyband yang gue suka, gue pulang lagi gitu, karena nggak habis-habis ceritanya acaranya, soalnya kan artisnya banyak gitu, jadi kayak paling top satu artis setengah jam gitu, abis itu gue pulang gitu, jadi kayak cuma dateng yang gitu rentak banget. Jadi kayak orang tuh masih nonton abis 3 band ini Sheila on Seven, ya gue pulang dulu ya gitu, kayak rumah gue jauh gitu deh. Soalnya gue ya udahlah, kalau artis lokal kan bisa kapan aja gitu kan, bisa ada kapan yang event-event kecil, event besar, tapi kalau artis luar gue bela-belain lah gitu kan, gitu. Kalau ini gampang jadi, gitu, padahal sih mungkin gue belum pernah juga gitu. Jadi persentasenya nih artis luar sama artis lokal, interview lo yang artis internasional tuh berapa persen? Kalau interview yang ini ya, kayak bisa kalau nggak 80-20, 90-10 mungkin. Kalau Indonesia tuh gue datang cuma preskon biasanya. Kayak Raisa gue datang preskon. Ya terserah aja gue mau nanya apa enggak gitu sama Raisa. Terus kalau maksudnya nggak ada eksklusif interview, karena kalau gue ngitung interview tuh gue kategoriin tadi press conference, gue bikin gitu kan notesnya. Tadi roundtable, kali gue pernah roundtable sama si A gitu, atau satu lagi tadi belum selesai. Jadi kalau ya satu lagi ya, bener gila. Jadi ini udah kebanyakan di roundtable ya. Nah itu jadi yang ketiga, untung masuk nih ke sini. Jadi yang ketiga adalah kalau kita dapat kerjasama, Wak. Misalnya kan kita udah terpercaya yang online, kita lumayan lah followersnya banyak gitu kan, misalnya ada bareng misalnya kompas.com apa, misalnya 3 atau 5 yang media online kita termasuk gitu. Nah itu kita dapat interview eksklusif. Nah itu namanya, itu gue suka ngitungnya itu yang interview. Nah itu bener-bener kita, misalnya tim gue sama fotografer atau gue sosial media, terus satu lagi misalnya videografer ya sekarang kan buat YouTube. Nah itu misalnya kita bertiga, itu eksklusif interview, jadi si artis sama kita doang gitu. Nah itu juga deg-degan, karena kalau kita ngerusak mood dia untuk yang berikutnya, mampus sih ya kan. Kayak misalnya kita either suka dapet pertama atau terakhir ya kan, atau ada kloter-kloternya gitu kan. Cuman kan udah dikasih kesempatan terus itu, harusnya pertanyaannya
bagus menurut gue gitu. Jadi kayak kayak kita juga jangan kelihatan bego atau paham musiknya dulu lah gitu. Jadi kayak kalau udah dibolehin sampai 3 orang 5 orang tuh berarti kita harus semuanya di situ kerja gitu kan, walaupun juga ngefans juga gitu. Jadi kayak kayak gue kadang-kadang suka juga tim hore gitu kan, jadi kayak emang, tapi emang bener kan sekarang butuh buat yang di kamera satu, buat di gue HP ya, gue mbak HP nih, mbak iPhone. Mbak HP, Mbak, oke. oh mbak salah, gue mbak IG stories ya kan. Tapi gue takut salah ya, maksudnya kayak gue tetap nanya bos gue dulu, ini bagian yang mana yang di post, karena gue bukan gue yang ngepost gitu, tapi paling enggak gue yang kalau di konser juga ada timnya yang ngerti mana ya bagian lagu yang bagus buat apa, buat dimasukin, karena gue rada belum kece tuh kalau di konser untuk ngambil lagu bagian, soalnya 15 detik kan. Tapi kalau instastory wawancara gue bisa lah, gue bikin bumerang apa-apa, ngada-ngada aja gitu. Tapi yang penting gue ada di situ kan gitu sama artisnya gitu, kalaupun gue lagi nggak kebagian interview gitu. Jadi emang butuh minimal 3 sih menurut gue ya kan, videografer yang wawancara sama fotograf apa sama ini gue, tapi foto bisa ngerangkap. Tapi kalau lagi nggak ada itu kita semua satu orang. Jadi lo taruh HP lo, gue pernah ngerasain tuh, HP gue, Oh kamera, gitu. ya, gue juga yang nanya, gue juga interview yang tadi, yang band yang Swedish tadi, tapi karena dia yang ngawancara nggak banyak, ya gue tenang juga kan, gue nggak gitu ngefans, tapi paling nggak sibuk, jadi kayak, sorry ya, nih HP dulu buat sosial media, terus apa kamera kan buat yang resolusinya gedean lah, lo ngerti kamera gitu kan, jadi kayak ngulang-ngulang gitu minta sama dia, udah selesai baru oh ya boleh foto bareng nggak gitu, karena gue sendiri gitu kan gitu. Tapi kalau bertiga kan lumayan, siapa duluan nih gitu yang mau nanya, atau siapa duluan yang mau ngobrol-ngobrolnya gitu deh. Oh, jadi ada nih kemungkinan bahwa yang dikirim tuh hanya satu orang. Pernah yang tadi waktu yang orang Korea tadi gue sendiri, sampai si temen gue akhirnya ternyata bisa datang katanya, tapi gue udah selesai. Oh sama ini, kalau waktunya ada kita eksklusif tuh biasanya kita minta apa tuh, minta video greeting, tapi kita suka baca situasi dulu, label sama si artisnya mau nggak, kita kan istilahnya nyita waktu dia lagi nih, ada teks tolong bacain video greeting gitu ya, kayak hai kita siapa gitu from band ini, creative disk apa bla bla gitu, jadi kita kasihin itu kalau ada waktu ya, dan kita kadang-kadang lihat dulu oke nggak mereka, dan ada gak waktunya, karena kadang-kadang biarpun kita eksklusif, media berikutnya kan udah masuk tuh, udah antrian berikutnya gitu. Jadi kayak lihat situasi. Tapi kalau artisnya yang bilang oke, can we have a video for our website bla 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 gitu deh, biasa bisanya aja gitu. Oh ya share nanti kita kasih lah tulisan kita ya, udah ada teksnya gitu apa. Mereka tinggal baca sih sebenarnya kan. Cuman kan so far sih artis-artisnya nggak ada yang mudi-mudi banget sih. Gue nggak tahu, makanya kalau yang musik festival yang Video Fest gitu-gitu kan nunggunya sampai malam tuh. Nah gue nggak pernah. Gimana artis-artisnya? Ada pernah sekali di cancel, baik lagi nih Steve Aoki. Jadi teman-teman gue yang di lapangan kan, gue jarang ikut Video Fest, gue cuma nonton sekali. Terus yang berikutnya gue nggak nonton lagi. Temen gue pada udah nunggu, termasuk adik gue kan si Iva pernah jadi anak media juga tuh, OS. Nah itu katanya Steve Aoki nggak datang. Terus ternyata ngepost di Instagram dia dinner dong sama Syahrini. Gue tiba-tiba keinget. Jadi dia dibatalin itu, ada interview. Jadi cuman pada lihat Steve-nya lewat doang gitu. Karena udah habis waktunya. Ya ampun. Sementara ya itu suka dukanya jadi media juga nunggu-nunggu gitu kan. Kadang-kadang mereka belum bangun atau belum nyampe yang pesawat gitu kan. Atau diundur jadi besoknya, atau malah dibatalin sama sekali, itu udah kayak biasa gitu ya. Jadi kayak kita yang nunggu lah gitu. Ya dia artisnya gitu. Kayak gitu. Atau tiba-tiba nggak jadi pun bisa gitu. Tiba-tiba udah ada jadwalnya, tapi sorry ya ternyata misalnya gitu, jangan sampai gitu vokalisnya sakit atau apa gitu. Nah waktu Steve Aoki datang juga sebenarnya dia lagi radang tenggorokan atau apa gitu, terus udah dibilang sama orang label ini ya apa, jangan terlalu banyak nanya, dia lagi sakit gitu kan. Ternyata dianya malah oke moodnya, mungkin udah minum obat, istirahat gitu. Jadi kitanya juga oh iya kalau udah di warning kan kita juga tapi dianya oke, dianya ngobrol terus gitu. Kayak lihat situasi. Kalau gue takut, paling takut kalau kita wawancaranya sebelum konser, takutnya ngerusak mood kan. Jadi image ya. bagus. Tapi kalau misalnya selain itu sih aman sih. Kalau kayak fans, mereka juga nggak bakal, maksudnya di luar media, fans sih pasti seneng kalau ketemu mereka, nggak mungkin yang aneh-aneh, syukur-syukur gitu kan. Gitu. Gitu deh. Oke. By the way, sebenarnya obrolannya seru banget, tapi gue lihat jam gue sekarang udah jam 9:15. Nah, kalau nggak salah kan IG Live itu sekitar 50 menitan ya.
Mm-mm. 1 jam ya? Berapa? Jadi kayaknya 1 jam kurang kalau nggak salah sih. Kurang. Gue pertama nih, gue ini nih, thank you banget udah diundang. Jadi ngerasain. Thank you udah mau ngobrol-ngobrol dan thank you banget nih Ah, yang ah. para penanya seru kan Oh jadinya iya, ya. banget yang nanya-nanya, padanya pada ini juga nih, pada seru-seru pertanyaan. Mm, seru. So Ivi, thank you very much